넷째 별이 송악 위에 떴다고 했던가. 고려 대운의 전조가 될 겁니다. 왕소 왕자를 조심해. 제가 그분의 인생을 바꿀 수 있다면요. Yo guys, selamat datang di channel Drakor ID. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mereview dan membahas alur cerita dari sebuah serial drama Korea yang berjudul Moon Lovers Scarlet Heart Trio. Serial drama bergenre romance, fantasy, dan historical ini rilis di Korea Selatan tahun 2016. Series ini dibintangi oleh aktor papan atas seperti Lee Ji-eun, Lee Jeon-gi, Hang Neul-kang, Hong Joon-hyun, Nam Jong-hyuk, Kang Hana, Jisoo, dan masih banyak aktor papan atas lainnya. Drama ini berkisahkan seorang wanita muda yang datang dari masa depan ke dinasti Goryeo yang tidak diketahui bagaimana dirinya bisa terlempar ke masa lalu. Suatu hari dirinya terjebak harus berurusan dengan para pangeran-pangeran tampan di dinasti Goryeo yang kemudian menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Di sisi lain, politik perebutan kekuasaan di antara pangeran serta persahabatan dan cinta. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak dan inilah alur ceritanya. Scene dibuka dengan seorang gadis di abad 21 yang diketahui bernama Go Ha-jin. Ia tengah duduk di sekitar danau dengan bekas luka di bibir dan wajah yang tampak lesu. Ha-jin terduduk di sekitar danau sembari meminum sebotol soju. Tak jauh dari tempat wanita itu duduk, seorang pria yang terlihat seperti gelandangan memandangi botol soju seakan menginginkannya. Akhirnya Ha-jin pun memberikan soju itu kepada pria tersebut. Diketahui bahwa Ha-jin sedang mengalami depresi dengan kehidupan yang berat. Ha-jin bercerita bahwa ia telah ditinggal kekasihnya. Kekasihnya memilih pergi dengan orang lain dan meninggalkannya dengan setumpuk hutang. Kehidupannya yang hancur membuat dia trauma dan berkata bahwa ingin tidur dan tak ingin bangun lagi. Sang gelandangan yang duduk di samping sang wanita tersebut pun berkata bahwa hidupmu tidak akan berubah hanya karena kau menginginkannya, tetapi bisa saja berubah apabila kau mati dan terlahir kembali ke dunia ini. Ha-jin pun tak paham maksud dari perkataan pria tersebut. Tak lama kemudian, sang pria tersebut pun tertidur. Di kejauhan, Ha-jin melihat seorang anak kecil yang sedang main di tepi danau. Namun selang beberapa saat, anak kecil itu malah tercebur masuk ke dalam danau. Ha-jin yang melihat itu pun segera menolongnya. Tanpa pikir panjang, ia menyelamatkan anak tersebut. Ketika langit mulai gelap karena gerhana matahari, ia berhasil menyelamatkan anak tersebut. Namun saat setelah ia menyelamatkan anak itu, Ha-jin malah tertarik kekuatan misterius yang membawanya tenggelam ke dasar danau. Sementara itu, scene berpindah ke pertengahan abad ke-10 pada masa dinasti Goryeo. Seorang penunggang kuda bertopeng melaju dengan cepat menuju kerajaan. Dia adalah Pangeran Goryeo keempat bernama Wangso, yang sangat ditakuti karena rumornya dia adalah seorang yang kejam dan berdarah dingin. Bahkan dia mendapat julukan serigala karena sifatnya itu. Di hari itu, Wangso telah selesai dari tugas beratnya dan memutuskan untuk tinggal di istana Goryeo sementara waktu. Diketahui bahwa pangeran keempat Goryeo yang bernama Wangso ini sejak kecil diadopsi oleh keluarga Kang dari Sinju. Kemudian di lain tempat, keenam pangeran lain yaitu pangeran ke-10 Wang Eun, pangeran ke-14 Wang Chun, pangeran ke-3 Wang Yo, pangeran ke-13 Baek Ah, pangeran ke-8 Wang Guk, dan pangeran ke-9 Wang Won. Mereka berendam bersama di pemandian air panas istana. Di saat itulah Ha-jin tiba-tiba muncul dari bawah air lengkap dengan baju tradisionalnya pada masa itu. Hal itu sontak mengejutkan para pangeran karena tempat itu hanya bisa dimasuki oleh para pangeran saja. Beruntung seorang gadis menyelamatkan Ha-jin dan membawanya keluar dari tempat itu saat pangeran ingin menangkapnya.
Hajin melihat pemandangan sekitar sebelum pada akhirnya pingsan dan dibawa ke tempat pangeran ke-8 Hwangbok. Nampaknya Hajin terjebak dalam tubuh seorang gadis bernama Haeso, yang mana ia adalah sepupu dari istri pangeran ke-8 bernama Myung-hae. Gadis yang tadi menyelamatkannya adalah Chaeryeong, pelayan keluarga Hae yang ditugaskan untuk mengawasi Haeso. Keluarganya sangat khawatir sementara Hajin masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Istri ke-8 mengira bahwa Haeso mengalami amnesia atau lupa ingatan. Ia menjelaskan bahwa saat ini ia berada di Songgak, kerajaan Goryeo, yang berada di bawah kekuasaan Raja Taejo. Hajin berpikir bahwa Haeso telah mati tenggelam di pemandian air panas, yang artinya dia menggantikannya untuk hidup. Kejadian yang dialami Hajin sulit diterimanya, namun karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Hajin berusaha menerima keadaan dan berusaha menerima hidupnya sebagai Haeso, yang dia klaim sebagai kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Di kerajaan, sang raja marah karena mengetahui seekor burung telah mati karena memakan sarapan dari putra mahkota, yang artinya ada seseorang yang ingin meracuni putra mahkota. Putra mahkota sendiri saat ini adalah pangeran ke-1 bernama Hwangmu. Hwangmu sendiri sudah berjuang dengan Raja Taejo di banyak peperangan sejak 24 tahun yang lalu saat kerajaan Goryeo pertama didirikan. Di lain tempat, pangeran ke-4 Hwangso berniat untuk mengunjungi ibunya, yaitu Ratu Yo, karena sudah lama tidak bertemu. Namun Ratu Yo tidak memperdulikannya dan tidak mau menemui Hwangso. Hwangso pun sedih karena sedari kecil ibunya tidak pernah menganggapnya sebagai seorang anak. Dia mengingat masa lalunya saat anak pertama Raja Taejo dengan Ratu Yo meninggal, membuat mereka bersedih. Namun sang raja justru saat itu memutuskan untuk menikah lagi karena alasan politik. Saat itu Ratu Yo murka dan berencana akan membunuh anaknya Hwangso. Raja pun segera menghentikannya. Pisau yang tadinya dipegang oleh Ratu Yo untuk membunuh Hwangso pun mengenai wajah Hwangso sehingga menyebabkan bekas luka menyeramkan di wajah Hwangso. Itulah alasan mengapa selama ini ia selalu menggunakan topeng untuk menutupi luka di wajahnya. Sejak kecil ia sudah dibedakan oleh ibunya dengan saudara-saudaranya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana saudara-saudaranya yang lain. Walau begitu, Hwangso tidak benci kepada ibunya. Sebaliknya, ia justru tetap sayang dan selalu berusaha mendapat pengakuan dari ibunya. Hari demi hari, Hajin mulai belajar dan membiasakan dirinya menjadi Haeso. Membiasakan diri tanpa smartphone, Netflix, dan nonton drama Korea bukan hal yang mudah. Walau begitu, Haeso bersyukur karena ia memiliki rambut yang bagus dan kulit yang kencang dan mulus tanpa menggunakan skincare. Di hari itu, Haeso bertanya kepada Chaeryeong, pelayannya, tentang pangeran ke-8 saat ia melihatnya sedang bersama istrinya. Chaeryeong menjelaskan bahwa pangeran ke-8 sangatlah terpelajar dan baik hati. Hubungannya dengan sang istri juga harmonis. Pangeran ke-8 selalu memperlakukan istrinya dengan sangat perhatian. Begitu juga dengan istrinya yang baik dan selalu patuh kepadanya. Ketika Haeso sedang mengagumi pangeran ke-8, datanglah Putri Yeonhwa, adik dari pangeran ke-8, dan dia menunjukkan ketidaksukaannya kepada Haeso. Menyadari Putri Yeonhwa memiliki watak yang buruk dan jahat, Haeso pun melupakan sopan santunnya, dan dia pun memulai beradu mulut dengan putri raja tersebut. Pada akhirnya, pangeran ke-8 menasihati Haeso untuk menjaga sopan santunnya, karena mau bagaimanapun adik pangeran ke-8 adalah seorang putri raja, sedangkan ia hanyalah keluarga bangsawan biasa. Kepribadian Haeso menarik perhatian pangeran ke-8 karena sifatnya yang lucu pada zaman itu, yang mana hal ini berbeda dengan sifat Haeso sebelumnya. Suatu ketika Haeso melihat pria parubaya yang dikenal dengan nama Jimong, sang ahli bintang dari kerajaan dan orang kepercayaan raja. Haeso langsung mengenalinya karena wajahnya yang sangat mirip dengan gelandangan yang ia temui waktu di danau. Ia pun segera mengejarnya dengan harapan mendapat jawaban dari kejadian yang ia alami saat ini. Namun sayang ia kehilangan jejak pria parubaya itu. Pada akhirnya Haeso tidak sengaja bertemu dengan Hwangso yang hampir menabraknya dengan kuda.
Setelah apa yang terjadi, Haeso terdiam terpaku sebelum akhirnya Wangso membuangnya ke tanah dengan wajah tanpa dosa. Haeso lantas mempertanyakan sikap kasar tersebut dan menuntut untuk meminta maaf. Wangso terkejut dengan sikap Haeso yang sangat berterus terang dan berani memarahinya seperti itu. Wangso pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, akhirnya Haeso tahu bahwa dia adalah pangeran keempat Goryeo. 안 죽고 사왕자? Di hari itu, Wangso bertemu dengan pangeran yang lain. Pangeran ke-8 dan adiknya juga ada di sana untuk menawarkan tempat tinggal sementara kepada Wangso, dan Wangso pun menerimanya. Semua orang tanpa menghormatinya sebagai kakak, tapi tidak dengan pangeran ketiga yang sangat sombong dan keras kepala. Ia jelas tidak menyukai Wangso. Di pertemuan itu, Haeso datang atas perintah Putri Yeonhwa. Pangeran ke-10 Wang Un menyadari bahwa Haeso adalah wanita yang muncul di pemandian air panas, dan ia menuduhnya telah mengintip mereka. Haeso yang mengelak tidak sengaja menimbulkan keributan di mana para pangeran yang lainnya terkejut dengan heran karena melihat sosok yang berbeda dari biasanya. Bahkan Haeso tidak segan memukul pangeran ke-10 saat ia berbuat salah, tapi ia tidak mau mengakuinya. Tentu saja itu pemandangan yang baru bagi orang-orang di sana. Disitulah pangeran keempat Wangso tahu bahwa gadis yang telah memarahinya adalah Haeso. Masih di hari yang sama, akhirnya Wangso bertemu dengan sang ibu. Pangeran ketiga dan pangeran ke-14 juga ada di sana, karena mereka merupakan saudara kandung pangeran keempat, yaitu sama-sama anak dari Ratu Yo. Namun di sana ibu terlihat jelas tidak memperhatikan Wangso dan pilih kasih terhadap saudaranya yang lain. Hati Wangso sedih dalam ketidaktahuannya kenapa ia diperlakukan berbeda oleh ibunya. Sementara itu, Haeso menyelinap ke pemandian air panas sebelumnya. Ia takut dihukum oleh raja karena telah memukul pangeran ke-10. Ia berharap bisa kembali ke masa depan dengan cara yang sama waktu ia pertama kali datang ke masa lalu. Di malam itu juga Wangso menyendiri di kolam pemandian. Dia melepas topengnya dan terlihat bekas luka di wajahnya. Haeso muncul dari bawah air sontak mengejutkan Wangso dan jelas ia tidak bisa kembali ke masa depan. Wangso terlihat malu akan bekas lukanya. "Apa kau melihatnya?" Dia bertanya dengan ragu. Haeso terdiam 1000 bahasa sebelum akhirnya Wangso berteriak dengan marah dan meminta Haeso melupakan apa yang sudah ia lihat. Saat kembali ke rumah, semua orang mengkhawatirkan Haeso. Di saat itulah ia merasakan kehangatan dari sebuah keluarga. Di suatu malam, ketujuh pangeran serta putra mahkota melakukan tarian pengusir roh jahat. Tak disangka sekelompok penyusup datang menyerang putra mahkota. Namun tak disangka ternyata mereka salah sasaran. Korbannya saat itu adalah Wangso yang telah menggantikan posisi putra mahkota. Desas-desus penyerangan itu sudah tercium sebelumnya. Oleh karena itu, Wangso bersedia menggantikan posisi putra mahkota demi melindunginya. Wangso merasa sedih. Ia tidak menyangka bahwa sang ayah lebih mementingkan keselamatan putra mahkota daripada dirinya yang terluka. Pada akhirnya Wangso pergi dari tempat itu untuk mengejar para penyerang. Sebelumnya di saat yang sama, Haeso melihat Wangso sedang berlari. Karena penasaran, ia pun berusaha mengikutinya. Sementara Wangso bertarung dengan para penyerang, Haeso tanpa sengaja justru melihat penyerang lainnya yang sedang membunuh anak buahnya sendiri di tengah hutan. Haeso yang ketakutan berlari dan langsung ingin melaporkannya kepada Wangso. Namun akhirnya dia ditangkap dan disandra oleh penyerang tadi sehingga keadaan pun semakin menegangkan. Tiba-tiba pangeran ke-8 datang membunuh penyerang itu karena dia tidak mau Haeso terluka. Wangso marah karena dia gagal menginterogasi penyerang tersebut karena semua penyerang tersebut telah kabur. Pada akhirnya Haeso menceritakan semua yang telah ia lihat kepada pangeran ke-4 dan pangeran ke-8. Dia berkata bahwa pemimpin pasukan tersebut menggunakan mantel berbulu. Satu-satunya orang yang mendekati ciri-ciri itu adalah pangeran ketiga Wang Yo.
Keesokan harinya, pangeran keempat Wangso meminta izin kepada raja untuk tinggal lebih lama di istana guna menyelidiki lebih lanjut siapa dalang di balik penyerangan malam tadi. Yang ternyata dalang di balik penyerangan tersebut adalah Ibu Ratu Yo. Dia ingin anaknya Wang Yo menjadi putra mahkota dan meneruskan tahta dan menjadi raja selanjutnya. Akan tetapi, rencana itu gagal karena Wangso berhasil menyelamatkan putra mahkota. Saat menyelidiki kasus sebelumnya, Wangso akhirnya tahu bahwa itu semua rencana ibunya. Alih-alih menceritakan kepada raja, Wangso justru malah membantai seluruh penyerang yang tersisa untuk menghilangkan bukti dan menyembunyikan fakta bahwa ibunya lah dalang di balik kejadian ini. Semua itu Wangso lakukan demi mendapatkan pengakuan dari ibunya. Namun, seberapapun pengorbanan yang Wangso berikan, sang ibu tetap mengabaikannya. Bahkan, ia menyebut putranya itu sebagai monster. Hati Wangso hancur. Ia mengamuk dan menghancurkan batu doa. Haeso yang melihatnya berusaha menghentikannya, tapi dia dihempaskan begitu saja oleh Wangso yang sudah dibutakan oleh amarah. Haeso melihat bekas darah ketika Wangso berkata bahwa ia baru saja membunuh orang-orang. Alih-alih takut, Haeso justru malah mengkhawatirkan Wangso yang terluka. Haeso menyadari bahwa Wangso punya alasan untuk membunuh, karena seperti itulah keadaan di istana, di mana orang harus menggunakan pedang untuk bertahan hidup. Entah seperti apa pandangan orang terhadap Wangso, Haeso mengerti saat ini Wangso sedang menderita. Wangso pun terdiam dan merenungkan perbuatannya. Suatu hari raja bertemu dengan para pangeran. Di saat itu raja melihat luka lebam di wajah pangeran ke-10 dan ia berjanji akan menghukum orang yang telah menyakitinya. Namun pangeran ke-10 memohon untuk meringankan hukumannya karena ternyata dia telah menyukai Haeso sejak kejadian sebelumnya. Satu persatu pangeran pun di kerajaan mulai tertarik kepada Haeso karena kepribadiannya yang sangat berbeda dengan kebanyakan perempuan lain di masa itu. Di suatu hari, kondisi istri dari pangeran ke-8 Nyonya Hai semakin memburuk. Ia meminta suaminya untuk menikah lagi supaya bisa hidup lebih bahagia dan memiliki keturunan. Selain itu, Nyonya Hai tahu bahwa suaminya tidak mencintainya selama ini dan semua kebaikan yang ia tunjukkan hanyalah rasa simpati saja. Sementara itu, Haeso meminta Chaerong untuk mengembalikan hiasan rambut milik pangeran keempat yang terjatuh saat di pemandian air panas. Namun sayangnya saat Chaerong mengembalikan hiasan rambut di kamar pangeran keempat, hal itu dilihat oleh Putri Yonhwa dan dia menuduh Chaerong telah mencuri. Ketika Chaerong dihukum, Haeso marah, akan tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Haeso pun akhirnya menggantikan Chaerong untuk menerima hukumannya. Saat itulah Wangso datang dan menghentikan hukuman yang diberikan Putri Yonhwa kepada Haeso. Dan Wangso berkata bahwa dia milikku. Seketika Yonhwa pun kesal dan patah hati karena selama ini dia menaruh perasaan kepada Wangso. Keesokan harinya, saat Haeso sedang mondar-mandir memikirkan hidupnya, ia tak sengaja menabrak Wangso. Alih-alih minta maaf, Haeso malah marah karena sebelumnya ia berkata bahwa dia adalah miliknya. Haeso tidak mau diperlakukan seperti barang ataupun binatang. Kemudian Wangso menjelaskan bahwa dia berkata seperti itu hanya untuk menyelamatkannya dari hukuman. Sebelum pada akhirnya ia menyadari Haeso melakukan itu demi dirinya. Ia sengaja mengorbankan dirinya untuk dihukum daripada harus menjelaskan bahwa dia telah bertemu Wangso di pemandian air panas dan melihat wajahnya. Pada suatu hari, pangeran ke-14 Wang Jung diculik oleh segerombolan orang. Mereka adalah korban ketidakadilan ratu yang ingin balas dendam. Haeso yang melihatnya berusaha membantu sebisa mungkin sebelum pada akhirnya pangeran ke-8 dan ke-4 datang membantunya. Wang Jun sangat berterima kasih dan dia berjanji akan membantunya di masa yang akan datang. Bagaikan seorang kakak, Haeso memeluknya dengan bangga sebelum akhirnya ia menyadari posisinya dan meminta maaf. Di hari itu, pangeran ke-8 sangat khawatir. Namun, sikap yang ia tunjukkan kepada Haeso lebih dari sekedar rasa peduli. Dia jelas mulai menyukai Haeso, tapi ia juga masih memiliki seorang istri yang harus dijaga perasaannya. Begitu juga Haeso,
Walaupun ia merasa nyaman di sisi Wang Bok karena kebaikannya, dia harus menyadari posisinya dan menjaga jarak. Kehidupan Haeso dan Wang Bok tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun ia tinggal di satu lingkungan yang sama. Menyadari hal itu, Pangeran ke-13 Baek Ah memperingati Haeso dengan keras bahwa dia harus menjaga perasaan sepupunya yaitu Nyonya Hae. Baek Ah sudah lama mengenal istri Pangeran ke-8 karena sebenarnya ia adalah cinta pertamanya. Baek Ah tidak mau perempuan yang ia sayangi direbut kebahagiaannya begitu saja. Namun satu hal yang membuatnya marah adalah istri Pangeran ke-8 hanya diam meski sudah mengetahui semuanya. Setelah lama mencari, Haeso akhirnya bertemu dengan Jimong yang nampaknya dia pun tidak tahu apa-apa. Jimong memberitahukannya untuk menjaga sikap dan jangan asal berbicara ketika sedang di istana, karena itu akan membahayakan hidupnya. Karena bagaimanapun istana adalah tempat yang mengerikan. Orang bisa saja dibunuh jika berbuat salah. Sementara itu, dengan kondisi yang semakin memburuk, Nyonya Hae memohon kepada Ibu Ratu Hwangbo yang merupakan ibu kandung dari Pangeran ke-8 untuk menerima Haeso sebagai istri baru putranya itu. Ia tahu bahwa Haeso dapat memberikan kebahagiaan kepada Pangeran ke-8 yang selama ini tidak bisa ia berikan. Hingga suatu hari Nyonya Hae meminta untuk meriasnya secantik mungkin sebelum ia pergi bersama suaminya. Ketika ia sedang bersama suaminya itu, saat itulah Nyonya Hae menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Nyonya Hae membuat Wang Bok menderita sekaligus menyesal karena ia baru merasakan cinta kepada istrinya itu di saat-saat terakhirnya. Begitu juga dengan Haeso yang bersedih karena sudah menganggap Nyonya Hae seperti kakaknya sendiri. Masalah yang lebih besar pun datang. Kali ini dia terpaksa harus dinikahkan dengan seorang pria tua yang sudah memiliki banyak istri demi kepentingan politik keluarganya. Para pangeran pun tidak setuju dan berusaha ingin membantunya. Ketika Pangeran ke-4 membawa Haeso pergi, ia pun ditangkap oleh prajurit kerajaan. Dan saat itulah ia tahu bahwa pria tua yang dimaksudkan untuk menikah dengan Haeso adalah sang raja. Keluarga Hae adalah keluarga yang sangat berpengaruh dan pernikahan tersebut tidak lain tidak bukan untuk memperkuat kedudukan raja. Haeso tidak mau diperlakukan seperti itu. Ia dengan berani melawan titah sang raja dengan cara melukai dirinya sendiri. Seorang wanita dengan bekas luka di tubuhnya tidak bisa menjadi istri raja, dan oleh karena itulah Haeso mengambil resiko tersebut. Namun sebagai gantinya, ia akan dihukum karena melawan perintah sang raja. Jimong memberikan masukan kepada raja untuk membiarkannya hidup sebagai dayang di istana, alih-alih menjadikannya budak rendah di istana. Jimong tahu bahwa keberadaan Haeso disukai banyak orang. Dia juga tahu bahwa Haeso memiliki banyak kemampuan yang bisa dimanfaatkan. Awalnya raja tidak mau menerima masukan itu, tetapi setelah tahu selir kesayangannya menginginkan Haeso, ia pun menyetujuinya. Pada akhirnya, selir Oh yang merupakan kepala dayang mengajari dan membimbing Haeso untuk menjadi dayang yang baik dan dapat diandalkan. Setelah tahu apa yang terjadi, Wang Su yang khawatir pun marah. Dia bertanya kenapa ia membahayakan nyawanya seperti itu. Namun entah kenapa dia merasa pernikahan itu tidak benar. Pada akhirnya Wang Su dengan tegas meminta izin untuk tidak melakukan hal membahayakan seperti itu lagi. Kemudian Wang Su menjelaskan bahwa istana adalah tempat yang sulit untuk dimasuki, namun lebih sulit untuk bisa keluar. Wang Su juga berkata bahwa istana menjadi sedikit lebih menyenangkan berkat kehadiran Haeso. Waktu berlalu, Haeso berusaha sebaik mungkin untuk melayani anggota kerajaan di istana. Hingga suatu ketika ia tidak sengaja melihat putra mahkota merintih kesakitan karena penyakitnya. Dengan berani, ia melarang putra mahkota untuk tidak menyiram luka dengan air dingin. Haeso tahu bahwa luka itu disebabkan oleh alergi kacang-kacangan dan dia tahu betul bagaimana cara mengatasinya. Putra mahkota pun mempercayakan itu kepada Haeso. Tetapi Dayang Oh yang melihatnya marah dan menghukumnya.
Dayang Oh memperingati Haeso untuk tidak membicarakan penyakit putra mahkota, karena selama ini fakta itu sengaja disembunyikan agar dia tidak dilengsarkan sebagai pewaris kerajaan selanjutnya. Bagaimanapun putra mahkota adalah pangeran kesayangan raja yang sudah dipercaya untuk mewarisi tahtanya. Dayang Oh tidak mau Haeso tersesat oleh masalah politik yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia memperingati Haeso supaya lebih berhati-hati. Suatu ketika negeri dilanda kekeringan yang hebat. Raja tidak bisa melakukan ritual pemanggil hujan karena kondisinya yang kurang baik. Putra mahkota pun saat itu juga tidak bisa melakukannya karena dia sedang berada di luar istana untuk mengurus beberapa masalah. Pada akhirnya Raja dan Jimong sepakat memilih Wangso untuk menggantikannya. Akan tetapi rakyat yang mengetahui hal itu marah. Mereka mempertanyakan topeng Wangso yang dianggap akan membuat surga marah dan malah memperburuk keadaan. Wangso diperlakukan seperti orang rendahan. Dia dilempari batu dan lumpur sementara saudaranya yang lain hanya bisa melihat. Malu dengan kejadian tersebut, Wangso langsung pergi dengan marah dan acara itu pun pada akhirnya ditunda. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh raja supaya pangeran keempat bisa lebih percaya diri di hadapan rakyat. Acara ritual itu hanya omong kosong, tetapi jika hujan benar-benar turun, maka orang yang melakukan ritual itu dipercaya akan menjadi calon raja selanjutnya. Walaupun terlihat tak acuh, sebenarnya raja sangat peduli kepada pangeran keempat. Pangeran keempat menyendiri di saat itulah Haeso datang untuk menghiburnya. Ia berkata bahwa tidak ada manusia yang hidup dengan mudah, karena semua punya kesulitan masing-masing. Ia juga menyemangati Wangso untuk melanjutkan ritual pemanggil hujan, agar semuanya dapat segera berlalu. Sebagai bentuk dukungannya, Haeso membuat riasan untuk menutupi luka Wangso, berharap dia akan tampil percaya diri. Pada akhirnya, Wangso melanjutkan ritual memanggil hujan dan rakyat kali ini bisa menerimanya. Dia juga berhasil mengejutkan semua orang ketika hujan benar-benar turun di hari itu. Ada ketakutan dan kegembiraan di antara keluarga kerajaan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya Haeso mendapatkan penglihatan masa depan. Wangso berhasil menjadi raja masa depan dan Haeso pun khawatir dan bertanya-tanya apakah Wangso akan menjadi Raja Gwangjong, Raja keempat Goryeo, karena di masa depan Raja Gwangjong dikenal sebagai raja yang sangat kejam, yang tega membunuh saudara-saudaranya demi merebut tahta. Ratu Yo pergi dengan marah sementara orang-orang di ibu kota merayakan hujan. Haeso pergi untuk mencari Jiwong dan bertanya siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Jimong dikenal sebagai peramal yang bisa melihat masa depan, walaupun dia tidak begitu yakin apakah itu sebuah kemampuan atau penglihatan. Haeso percaya bahwa Jimong juga berasal dari masa depan, tetapi dia tidak mengingatnya karena memang ia terlahir kembali saat kecil. Jimong sendiri menyadari bahwa Haeso berasal dari era yang berbeda, dan dia berpesan untuk membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wangso merasa bahagia karena akhirnya dia bisa diterima oleh banyak orang, dan dia juga senang bisa memanggil raja dengan sebutan ayah untuk pertama kali dalam hidupnya. Wangso bercerita kepada Haeso bahwa penderitaannya selama ini hilang ketika sang ayah mulai mengakuinya. Wangso berkata bahwa semua itu berkat Haeso, dan dia sangat berterima kasih. Mendengar hal itu, Haeso pun sulit percaya bahwa Wangso yang dia lihat sekarang bisa menjadi kejam seperti yang tercatat dalam sejarah. Sejak saat itulah Haeso menguatkan tekadnya untuk merubah masa depan agar tidak ada satu orang pun yang terluka. Setelah keadaan mulai membaik, Pangeran ke-10 mendapat kabar bahwa dia akan segera dinikahkan dengan putri jenderal yang sangat menyukainya. Raja mengabulkan permintaan itu sebagai hadiah atas kerja keras jenderal. Pangeran ke-10 tidak menerima itu karena dia masih menyukai Haeso. Menyadari hal itu, Haeso sontak menolak Wang Un dengan cara yang halus. Hingga akhirnya dia pun menerima pernikahan tersebut. Di hari pernikahan itu, tiba-tiba Haeso mendapat penglihatan. Kali ini ia melihat Wangso membunuh Pangeran ke-10 dan istrinya.
Haeso yang takut berusaha menjauh dari Wangso, tapi justru itu malah membuat Wangso semakin ingin memilikinya karena dia mulai menyukai Haeso. Wangso membawa Haeso pergi keluar istana. Wangso berkata bahwa dia siap meninggalkan kerajaan untuk memulai hidup baru bersama Haeso. Haeso pun menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang dan semua yang dia lakukan kepada Wangso tidak lebih dari sikap peduli. Orang yang disukainya adalah Pangeran ke-8, sosok pria yang pertama kali dilihatnya. Wangso tidak peduli kepada siapa Hai menaruh perasaannya karena dia tidak akan melepaskan pujaan hatinya begitu saja. Di suatu malam, Pangeran ke-8 yang masih mencintai Haeso mengajaknya untuk menikah. Namun sebelum Haeso menjawabnya, Selir Oh menemukan mereka berdua dan memarahi Haeso karena dia yang akan dirugikan jika kejadian tersebut terungkap. Selir Oh juga menjelaskan bahwa perasaan seorang pangeran akan berubah seiring berjalannya waktu, mengingat mereka tidak bisa melawan keluarga atau melanggar perintah raja hanya untuk sebuah perasaan. Suatu ketika, ratu yang masih berambisi untuk merebut kerajaan berencana untuk meracuni putra mahkota lewat minuman teh. Wangso yang menyadari itu berusaha menggagalkannya, terutama ketika dia melihat pelayan yang membawa teh di hari itu adalah Haeso. Untuk mencegah Haeso dikambing hitamkan, Wangso pun berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan cara menjatuhkan teh yang diracuninya. Sebelumnya dia tidak tahu bahwa sebenarnya racun itu telah ditanamkan pada cangkir yang telah disediakan untuk putra mahkota. Dan ketika dia mendapat minuman milik putra mahkota, ia pun segera meminumnya, yang pada akhirnya membuat racun tersebut akhirnya melukai Wangso. Haeso pun tetap ditangkap atas percobaan pembunuhan. Mengetahui hal itu, para pangeran berusaha membela Haeso karena mereka tahu dia tidak bersalah. Sementara itu, Pangeran ke-8 meminta bantuan Selir Oh karena hanya dia yang bisa menolong Haeso. Di saat itulah perasaan Wangbok dipertanyakan. Jika memang dia mencintai Haeso dengan tulus, kenapa dia tidak membelanya sendiri, alih-alih menjadi pengecut dan meminta bantuan orang lain? Selir Oh kemudian berkata pada Pangeran ke-8 bahwa dia akan menemui raja dan membicarakannya karena dia sangat peduli kepada Haeso. Dan semua perkataan itu dia buktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan omong kosong saja. Saat bertemu raja, Selir Oh berkata bahwa dia yang telah meracuni Pangeran ke-4. Raja yang tahu bahwa ia tidak bersalah, dia juga tahu bahwa Selir Oh memberi pengakuan palsu, namun dia juga tidak bisa mengungkapkan kasus tersebut. Selir Oh terus memohon berkata bahwa Haeso sudah seperti putrinya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang dia derita. Pada akhirnya dengan berat hati, raja pun terpaksa mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan hukuman mati kepada Selir yang sangat ia sayangi itu. Raja terpaksa mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan hukuman mati kepada Selir Oh. Bagaimanapun, seorang raja tidak bisa mengabaikan peraturan dan di setiap perintahnya adalah mutlak. Setelah Haeso mengetahui bahwa Selir Oh akan menggantikannya untuk dieksekusi, ia berusaha memohon kepada raja untuk mengampuni Selir Oh. Pangeran lain berusaha membujuknya, namun sang raja tidak akan mengubah keputusannya. Pangeran ke-8 berusaha membantu, tetapi keluarganya melarang dia untuk melakukan itu karena mereka tidak mau dianggap sebagai pemberontak raja. Ketika melihat Pangeran ke-8 yang dia cintai pergi meninggalkannya, Haeso sangat kecewa. Di saat itu, justru Pangeran ke-4 lah yang setia menemani Haeso. Ketika Selir Oh dieksekusi, Haeso pun menangis sementara sang raja hampir terjatuh, tak kuasa melihat fakta yang sangat menyakitkan itu. Pada akhirnya raja menjadikan Haeso sebagai dayang yang paling rendah dan mengirimkannya ke tempat yang sangat jauh supaya dia tidak berhubungan lagi dengan para pangeran. Setelah akhirnya Haeso menyukai Wangso, dia terpaksa harus menjauh untuk melindunginya dari masalah. Waktu berlalu,
Kesehatan raja mulai memburuk dan posisi putra mahkota semakin terancam. Di saat itu, pangeran ketiga membuat rencana baru untuk merebut tahta selagi putra mahkota tidak ada di istana. Kali ini dia dibantu oleh Putri Yonhwa dan pangeran ke-8 yang masih dibutakan oleh cinta dan amarahnya. Ia ingin punya kedudukan tinggi di istana supaya bisa mendapatkan kembali Haeso. Suatu hari, Haeso dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja yang kondisinya semakin parah. Menatapnya dengan tajam, raja bertanya kepada Haeso dari mana dia berasal. Setelah apa yang terjadi kepada Selir Oh, raja berusaha mencari tahu latar belakang Haeso, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Naluri raja berkata bahwa dia sama seperti Jimong yang bisa melihat masa depan. Raja percaya kepadanya sebagaimana Selir Oh menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Ketika kondisi raja semakin memburuk, kediamannya dijaga ketat. Para ratu dan pangeran tidak diizinkan untuk masuk. Raja tidak mau dia ditemukan mati sebelum putra mahkota kembali. Pada akhirnya, Haeso mendapat perintah langsung dari raja untuk memanggil putra mahkota secara diam-diam. Raja mengingatkan jika ada orang yang bertanya apakah raja meninggal, ia harus berhati-hati karena orang itu mengincar tahta dan Haeso tidak boleh percaya kepada siapapun. Nasib kerajaan Goryeo ada di pundaknya dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Haeso bertemu pangeran ke-8 yang bertanya kepadanya apakah raja sudah mati. Haeso tidak memberitahunya dan ia segera pergi untuk memanggil putra mahkota. Wangso yang mengetahui itu membantu Haeso dan akhirnya bertemu dengan Baek Ah yang kemudian menggantikannya untuk mencari pangeran mahkota. Sementara itu, Wangso akan menemani jenderal untuk melindungi kediaman raja. Keesokan harinya, ketika pangeran ketiga dan 8 meluncurkan kudeta, Wangso menahan mereka hingga akhirnya putra mahkota datang. Dan mengejutkannya, ternyata pangeran ke-8 sudah memberitahu putra mahkota terkait rencana pemberontakan tersebut. Selama ini dia mengikuti rencana pangeran ketiga untuk menjebaknya. Dan akhirnya Jimong mengungkapkan kebenaran bahwasanya raja telah mati dan putra mahkota menjadi raja selanjutnya. Tidak lama dari itu, pangeran ketiga yang melarikan diri kemudian terpojok oleh Wangso dan jatuh ke jurang. Setelah apa yang terjadi, Wangso merasa sedih karena bukan itu yang ia harapkan. Namun apa boleh buat, pangeran ketiga jatuh karena dia terus berusaha memberontak. 2 tahun kemudian, Haeso diangkat menjadi kepala dayang untuk melayani raja kedua. Sejak saat itu, dia semakin dekat dengan Wangso dan sudah mulai menyukai satu sama lain. Setelah keadaan tenang untuk sementara waktu, berita mengejutkan datang ketika pangeran ketiga ternyata masih hidup dan merencanakan pemberontakan. Raja mati setelah diracuni dan Haeso dituduh sebagai pelakunya. Di saat itulah pangeran ketiga datang untuk menampakkan dirinya dan merebut tahta kerajaan. Wangso yang mengetahui itu marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika pangeran ketiga mengancamnya dengan nyawa Haeso. Ternyata orang yang meracuni raja adalah pangeran ke-8. Sekarang dia menjadi sosok yang selalu mencari keuntungan. Ia melakukan itu demi memperbesar kemungkinannya untuk menduduki tahta suatu saat nanti. Karena perbuatannya itulah raja ketiga mengampuninya dan membiarkannya tetap hidup. Sementara itu, pemerintahan yang baru yang dipimpin pangeran ketiga Wangyo semakin membuat rakyat sengsara. Keserakahan Wangyo memuncak ketika dia mendengar kabar bahwa keluarga pangeran ke-10 berpotensi akan melakukan kudeta. Takut posisinya itu akan direbut, raja ketiga meminta Wangso untuk membunuh pangeran ke-10 dan keluarganya. Wangso dilema karena jika dia tidak menuruti permintaan itu, Haeso akan dibunuh. Mengetahui hal itu, Haeso berusaha menyembunyikan pangeran ke-10 dan istrinya dari Wangso. Karena dalam penglihatannya, dia akan membunuh mereka. Saat bersembunyi, pangeran ke-10 akhirnya menerima cinta istrinya dan dia tidak lagi bersikap dingin. Akan tetapi,
Kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena akhirnya mereka tertangkap dan istri pangeran ke-10 mati terbunuh. Wangso tidak akan menyangka ini akan terjadi karena selama ini dia berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan mereka. Karena sudah terluka parah, pangeran ke-10 pun meminta Wangso untuk membunuhnya saja agar dia bisa menemani istrinya pergi. Apa yang dilihat Haeso memang menjadi kenyataan, tapi dia tidak tahu fakta yang sebenarnya. Haeso yang melihat kejadian itu menjelaskan bahwa dia hanya berusaha menghindari hal yang akan terjadi. Tetapi Wangso marah karena Haeso tidak mempercayainya. Setelah apa yang terjadi, Wangso berniat untuk merebut tahta guna mengakhiri pemerintahan yang sangat kejam. Dia juga terpaksa menjauhi Haeso supaya raja tidak memanfaatkannya lagi untuk mengendalikannya. Haeso menyesal dan dia sangat sedih saat Wangso akhirnya ditugaskan untuk pergi mengurus salah satu daerah kerajaan untuk waktu yang cukup lama. Ketika musim saling berganti, Haeso terus-menerus menunggu kedatangan Wangso. Akan tetapi, saat mereka bertemu kembali, Wangso masih berusaha menjauhinya. Jika seseorang sedang menunggu kita pergi tanpa kabar, maka dia berhak ditunggu, pun jika itu tiada pasti kembali. Pada suatu saat, ketika sang raja mencoba melukai Haeso untuk mengetahuinya apakah dia masih berguna untuknya atau tidak, Wangso yang melihat itu langsung bergegas melindunginya. Haeso menemui Wangso di luar istana untuk merawat lukanya, dan akhirnya mereka kembali bersama. Keadaan di istana kembali kacau ketika raja mengalami rasa takut sama seperti raja sebelumnya. Ia sering berhalusinasi dan mengkhawatirkan kedudukannya. Keadaan itu dimanfaatkan Wangso untuk mengambil alih kerajaan dan dia berhasil melakukan kudeta. Ketika raja ketiga ditemukan mati karena penyakitnya sendiri, pada akhirnya Wangso langsung menjadi Raja Gwangjong, raja keempat Goryeo seperti yang tercatat dalam sejarah. Akan tetapi, keadaan itu tidak membuat hubungan Haeso dengan Wangso berjalan dengan baik. Bekas luka yang ada pada Haeso membuat ia tidak bisa menjadi istri raja. Namun satu hal yang membuatnya lebih sedih lagi adalah bahwa selama ini dia mengidap penyakit jantung. Dan tabib kerajaan berkata bahwa ia tidak akan hidup lama lagi. Haeso merahasiakan fakta itu dari Wangso supaya dia tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, Wangso yang membutuhkan dukungan politik untuk mempertahankan kedudukannya sebagai raja, pada akhirnya terpaksa harus menikah dengan putri Yonhwa. Jimong menasihati Haeso untuk melupakan harapannya menikahi Wangso, karena secara tidak langsung dia menjadi salah satu penyebab kenapa para pangeran berselisih. Dia tidak ingin ada lagi pertumpahan darah. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kerajaan akan lebih baik berada di bawah kepemimpinan Wangso. Oleh karena itu, Jimong berharap Haeso bisa memahaminya. Di balik senyum yang manis, terdapat hati yang teriris-iris. Haeso yang sudah sangat mencintai Wangso harus merelakan orang yang sangat ia cintai itu. Pada akhirnya, Haeso memilih untuk pergi meninggalkan istana demi kebaikan bersama. Wangso tentu saja marah dan dia tidak mengizinkan Haeso untuk pergi. Di saat seperti itulah Pangeran ke-13 Jung datang mengajak Haeso untuk pergi meninggalkan kerajaan. Di masa lalu, ketika pangeran ketiga masih menjadi raja, Jung pernah ditawari untuk memilih hadiah yang dia inginkan atas kerja kerasnya. Dan dia meminta untuk dinikahkan dengan Haeso. Jung meminta itu bukan karena dia menginginkan Haeso, tetapi karena dia ingin mengeluarkannya dari istana dan memberikan kebebasan kepadanya. Terutama setelah dia melihat kekacauan yang terjadi di antara saudara-saudaranya, raja mengabulkan itu dan memberikan surat wasiat kepadanya. Setelah itu, Jung berkata kepada Haeso jika dia ingin keluar dari istana yang sangat mengerikan, maka dia bisa membantunya. Kini setelah Haeso memutuskan keluar dari istana, Jung memberikan surat wasiat yang dia miliki kepada Wangso, dan dia tidak bisa menolak wasiat tersebut karena itu adalah perintah raja sebelumnya.
Haeso tahu bahwa keputusan itu akan membuat Wangso kecewa, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sebagai bentuk formalitas, Haeso menikah dengan Jung. Kemudian mereka pergi dari istana untuk melanjutkan sisa hidupnya. Butuh pengorbanan besar bagi Haeso untuk melakukan itu, karena mau bagaimanapun ia tidak bisa bersikap egois hanya untuk mementingkan perasaannya sendiri dan mengabaikan keselamatan orang-orang, terutama rakyat kerajaan. Saat tinggal bersama, Jung selalu merawat Haeso dengan baik, hingga akhirnya dia tahu bahwa Haeso mengandung anak Wangso. Dengan kondisinya itu, tabib berkata bahwa Haeso tidak boleh mempertahankan kandungannya itu karena sakit yang dideritanya. Namun Haeso bersikeras. Sementara itu, Wangso yang mengirimkan mata-mata kepada mereka mendengar kabar bahwa pernikahan itu bukan hanya formalitas saja. Dia marah dan memeriksanya sendiri karena kondisi Haeso yang semakin parah. Jung berusaha merawatnya dan membuat Wangso salah paham. Wangso patah hati dan dia memutuskan untuk tidak menerima surat dari mereka lagi dan berhenti mengirimkan mata-mata. Hingga suatu ketika Haeso melahirkan putri kecilnya dengan selamat. Haeso turut mengirimkan surat untuk Wangso karena dia ingin sekali bertemu dengannya. Pangeran Jung membantunya menuliskan namanya di surat itu supaya orang lain tidak curiga dan memastikan surat itu diterima raja. Akan tetapi, raja tidak pernah mau membaca surat itu. Pada akhirnya, Haeso meninggal dalam penantiannya menunggu Wangso yang tak kunjung datang. Wangso yang mengetahui itu menangis tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia bergegas menuju ke kediaman Jung dan saling menyalahkan karena kesalahpahaman yang terjadi. Dari sini juga terlihat bahwa pangeran ke-14 Wang Jung sebenarnya juga menyukai Haeso. Wangso pun kemudian menangis penuh penyesalan sembari membawa abu dari Haeso. Apapun alasan dan penjelasannya, kehilangan akan selalu terasa menyakitkan. Beberapa tahun kemudian, ketika raja memperingati hari kematian Haeso, dia bertemu dengan anak kecil yang tak asing baginya. Ketika Jung datang menjemput anak itu, Wangso menyadari bahwa dia adalah putrinya. Jung memohon kepada raja untuk tidak mengambil anak tersebut, karena itu adalah permintaan terakhir dari Haeso untuk tidak menempatkannya di istana. Pada akhirnya, raja membebaskan Jung dari tempat pengasingannya dan memintanya untuk sering datang ke istana. Jimong memutuskan untuk pensiun dari posisinya. Dia juga memberikan pendapatnya tentang Haeso, bahwa sepertinya dia bukan berasal dari dunia ini, dan meminta Raja Wangso untuk melupakannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap karena gerhana matahari. Wangso melihat ke langit saat cahayanya menghilang. Di era yang berbeda, Hajin terbangun di tempat tidurnya pada waktunya sendiri dengan air mata mengalir di pipinya. Hajin mengalami koma selama 1 tahun setelah kejadian yang menimpanya, dan ia kini selalu bermimpi melihat pria di zaman kerajaan dengan bekas luka di wajahnya. Hajin tidak tahu kenapa dia selalu menangis saat memimpikan itu. Saat bekerja, Hajin bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Jimong, yang memberikan senyum penuh teka-teki. Ketika Hajin mendapat potongan ingatan di masa lalu, ia pulang kerja lebih awal, tetapi mendapati dirinya tertarik pada pameran lukisan dinasti Goryeo. Pada saat itu, akhirnya Hajin menyadari, mengingat semua yang telah ia alami, bahwa semua itu bukanlah mimpi. Sejarah mengatakan bahwa Guangzhou adalah raja yang baik yang berhasil menghapus perbudakan dan mensejahterakan rakyatnya. Upaya mengubah Wangso menjadi sosok yang baik tidak sia-sia, dan kini dia tercatat dalam sejarah sebagai raja yang bijaksana. Hajin menangis dan meminta maaf kepada Wangso karena telah meninggalkannya sendiri, dan cerita pun berakhir. Itu dia alur cerita dari serial drama Korea Moon Lovers Scarlet Heart Trio. So, gimana menurut kalian? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah
hidup memang terkadang berjalan tak sesuai dengan keinginan kita. Kehilangan, rasa sakit, ambisi yang tak terwujud, cinta yang tak sampai, pengkhianatan, hingga pengorbanan itu semua merupakan bagian dari kehidupan ini. Tetaplah hadapi itu dengan baik, karena sesudah kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Sekian dari saya dan terima kasih.